Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur semuanya? Semoga sapaan saya ini menyapa sahabat sahur semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya Yasir Neneama bisa menemani sahabat sahur semuanya dalam program Sahur Kompas TV yaitu Sahur Time. Insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sahur semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kak Natasha Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yasir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cak, gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Dan harus semangat ya. Harus semangat dong, Betul. soalnya kan di bulan suci Ramadan ini kita pastinya mempunyai kesempatan untuk saling berlomba-lomba dalam meraih pahala ya, Yasir. Maka dari itu tema kita pada hari ini apa nih, Kak Yasir, silakan. Berbicara soal tema kita pada hari ini yaitu makin qanaah selama Ramadan. Nah, jadi kalau gitu langsung saja hari ini kita sudah hadir, ada Gus Arifin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Arifin. Waalaikumsalam, Mbak Aca, Mas Yasir. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gus Arifin juga sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Harus tetap semangat untuk menyampaikan maudiah hasanahnya Ya. untuk sahabat sahur semuanya. Eca dan juga sahabat sahur, sebelum Gus Arifin menyampaikan tausiahnya ataupun menyampaikan maudiah hasanahnya, saya punya info dulu nih buat sahabat sahur semuanya. Jadi kan kalau bulan suci Ramadan itu kan harus berlomba-lomba untuk beribadah dan berbuat amal. Salah satu caranya juga bisa ikut dengan berdonasi ataupun dengan bersedekah di info donasi dan juga zakat untuk UMKM Bangkit. Caranya gampang sekali, yaitu tinggal transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0680 192677. Sekali lagi 0680 192677 NUCARE Lazisnu, atau lebih gampangnya lagi nanti sahabat sahur semuanya bisa scan barcode yang ada di layar kaca sahabat sahur semuanya. Nah, jadi benar-benar sahabat sahur di rumah dimudahkan dalam bersedekah ya. Betul. Benar, ya sepertinya tanpa berlama-lama langsung saja ya sahabat sahur kayaknya udah gak sabar nih mau mendengarkan mauidhah hasanah dari Gus Arifin. Gus Arifin membahas tema kita tadi nih ya, soal qanaah nih. Sebenarnya qanaah itu apa sih Gus Arifin dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat sahur yang saya cintai, Mas Yasir, Mbak Aca, berbicara dengan qanaah di bulan Ramadan ini, kita tidak terlepas dari satu konsep besar bagaimana Allah menjadikan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Karena Ramadan itu punya banyak julukan, sebut syahrul syam, sebut juga sebagai sayyidus suhur, jadi penghulunya bulan, sebut juga syahrul sabar, banyak sekali macam-macam. Nah, karena kita berbicara tentang qanaah, mari kita berbicara juga tentang Ramadan dalam konsep bahwa Ramadan ini didesain oleh Allah Ta'ala yang di dalam surat Al-Baqarah sudah jelas tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa pada hari-hari yang sudah telah ditentukan. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah punya maksud dan tujuan besar agar kita la'allakum tattaqun. La'alla kalau dalam ilmu tafsir maknanya taroji, itu harapan, semoga. Jadi ketika kita berbicara la'alla, itu orang yang masuk madrasah Ramadan ini belum tentu nanti di 1 Syawal lulus semua. Belum tentu kita semua juga lulus. Dan juga dalam konteks qanaah ini antara saya, Mbak Aca, Mas Yasir dan seluruh sahabat sahur sama. Jadi saya tidak lebih baik dari Mbak Aca, saya tidak lebih baik dari Mas Yasir, saya juga tidak lebih baik dari sahabat sahur semua. Dalam kaitan kita dimasuk di madrasah Ramadan ini. Artinya apa? Artinya kita sama-sama di Ramadan ini masuk dalam suatu ujian
bulanan, ujian tahunan yang ada di bulan Ramadan ini, yang tujuannya Allah nanti di akhir Ramadan ketika malang takbiran kita semua sukses. Mudah-mudahan kita semua masuk golongan orang-orang yang takwa, orang-orang yang muttaqin. Amin. Quran itu banyak sekali kalimat muttaqin, ada 50 kali. Bahkan muttaqin itu kalau di dalam tafsir itu bila dikaitkan dengan ayat yang lain, sebutlah di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di sana jelas tertulis bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dalam konteks bahasa di situ atqonya dalam bentuk isim tafdil. Isim tafdil itu kalau di dalam bahasa Inggris komparatif superlatif. Artinya takwa itu ternyata punya tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, menengah sampai yang paling tinggi. Bahkan Nabi Muhammad itu julukannya adalah Imamul Muttaqin. Imamnya atau pemimpinnya orang yang paling takwa. Karena memang beliau itu role model kita, uswatun hasanah kita. Jadi ketika kita masuk Ramadan membahas qanaah, saya, Mbak Aca, Mas Yasir dan sahabat sahur sama. Jadi saya dan sahabat semua sama. Ketika ketemu kita supaya makin qanaah ya sama. Materi ujiannya sama. Maksudnya materi ujiannya sama itu dengan keadaan masing-masing ya. Artinya kalau kelasnya pegawai ya ujiannya ya mungkin sekarang ada pemotongan gaji. Ya kita harus qanaah. Kalau yang semula kerja terus ada PHK ya gimana lagi? Atau seperti para ustadz yang tahun lalu kita sudah ngerancang jadwal ceramah di sini, delala Covid, ambiar semua. Ambiar semua. Sudah dirancang ini itu ambiar semua. Nah kalau misalnya ini qanaah dalam konteks itu terus dikaitkan bahwa ini memang kehendak Allah. Terus ketika ujian itu kita terus mengatakan teruslah kecewa. Karena kita diuji oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Semuanya serba terbatas, semuanya serba kurang. Tiba-tiba kita kecewa sama Allah. Kan masalah. Kok Allah kecewa? Padahal Allah itu maha tahu akan nasib kita seperti apa. Besok seperti apa Allah yang tahu. Kok kita kecewa? Nah, makanya itu gunanya qanaah. Nah tema hari ini luar biasa. Makin qanaah Ramadan ini memang ayo sama-sama. Jadi saya, Mas Yasir, Mbak Aca sama. Jadi ketika ketemu qanaah ini, ulama sudah mendefinisikan, Mbak Aca, Mas Yasir ya. Sebutlah, kalau kita ngomong bahasa, qanaah itu kata dasarnya qoni'ah justru ya. Qaf, fathah, nunnya itu di kasroh. Qaf, nun ain, nunnya di kasroh. Maknanya adalah ridho, rela. Terus kemudian Imam Sayyid Muhammad Syatur dalam satu ungkapannya mengatakan bahwa al-abdu hurrun in qani'ah wal hurru abdun in qana'ah. Jadi hanya main di kasrah sama fathah aja. Seorang budak itu serasa merdeka kalau qana'ah, kalau rela atau kalau ridho. Sementara orang yang merdeka akan merasa seperti budak kalau dia tidak qana'ah. Artinya merasa tertekan, merasa merasa kurang dan seterusnya, atau merasa kecewa. Nah, oleh karena itu dalam konsep ini kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Imam Syafi'i membuat satu pernyataan yang luar biasa. Idza kunta, apabila kamu ya, dzaqal bin qonu, ya, disebutnya kalimat qonu karena nanti kata akhirnya adalah qanaah, nunnya di fathah terus ada ain terus tak marbuto. Jika kamu dalam hatimu qanaah, kata Imam Syafi'i, maka fa'anta wa malikud dunya sawa. Maka kamu dengan orang paling kaya sedunia itu selevel. Wah, ini luar biasa. Kalau jenengan sudah qanaah, kemudian tiba-tiba kita punya konsep ini bagus, maka insya Allah di Ramadan ini kita punya waktu 1 bulan untuk latihan. Misalnya kok buka puasa adanya cuma nasi anget, kerupuk sama kecap, ya wis, rapopo. Yang penting bukanya nikmat. Begitu juga ketika sahur ada cuma teh manis sama gorengan, ya wis, rapopo. Qanaah. Latihannya di bulan Ramadan ini, ayo, karena mungkin kita sekarang terbatas. Semuanya serba susah. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini memang bagian dari skenario Allah untuk mengangkat derajat kita, mudah-mudahan kita lolos di ujian ini. Insya Allah. Amin. Kira-kira itu ya. Ini tentu saja harapan kita ya, agar bisa qanaah dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi selanjutnya, kadar keimanan dari setiap manusia itu kan beda-beda. Beda-beda. Apalagi betul. di bulan suci Ramadan Ya. ini, semua ingin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya. Nah, bagaimana caranya nih, Gus, agar qanaah itu benar-benar bisa kita miliki, apalagi di bulan suci Ramadan ini? Baik, sahabat sahur semua. Jadi
ketika di bulan Ramadan ini ketemu segala hal yang terkait dengan mulai dari kita siangnya puasa, malamnya beribadah, dan juga di sana ada banyak sekali pesan-pesan yang secara eksplisit maupun implisit memaksa kita harus banyak belajar. Bahkan terkait dengan hal yang sekarang aja kita harus terima keadaan ini. Makanya tadi qanaah, kalau kita lanjutkan adalah qanaah itu adalah ridho bima atallah. Rela atau ridho dengan pemberian Allah. Pemberian Allah apapun harus kita terima. Namun ada kalanya ketika kita sangat susah, sangat tertekan atau sangat punya masalah, itu biasanya kita memang cenderung dekat kepada Allah, cenderung minta pada Allah, cenderung bahasanya itu tahajudnya kencang, Betul. duhanya kencang. Benar. Saya Udah juga pokoknya begitu dah. Ya. Betul, Sampai Mas. dibelain atau puasa Senin Kemisnya kencang. Tapi begitu tiba-tiba Allah angkat musibah itu, maka seakan-akan yang kemarin minta Allah itu lupa. Wah, aku karena begini, karena kemarin saya bisa lobby sana sini, saya punya ilmu, proposal saya tembus. Seakan-akan Allah tidak pernah membantu dia. Nah, ini yang bahaya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus ingat dalam satu pesan atau dalam satu ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza massal insana dzurra da'ana tsumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utitu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa memang Allah mengkabarkan satu watak manusia yang asli, yaitu ketika dia tertimpa sesuatu musibah, dia cenderung tadarru, cenderung kalau bahasa orang Jawa itu ngerepe-repe. Pokoknya gimana caranya Allah itu nolong saya. Apapun aku lakukan. Misalnya kalau mau tahajud sampai setengah malam, satu malam pun dilakukan. Sampai masalahnya selesai. Tapi tiba-tiba kemudian ketika Allah berikan nikmat, artinya musibahnya selesai. Sudah tidak ada masalah lagi, ekonominya lancar, urusannya selesai, proyeknya lancar, tagihannya cair, misalnya begitu. Seakan-akan dia, wah, kata Allah, qala innama utitu ala ilmin. Seakan-akan aku bisa begini ini karena ilmuku. Karena aku pinter, karena aku bisa lobby sana sini, aku punya koneksi banyak sekali. Sehingga seakan-akan bantuan Allah ketika dia meminta pada Allah itu lupa. Nah, makanya di dalam tafsir disebut ketika orang itu dibantu itu idza khawalahu minhu nikmatan bagha wa tagha. Bagha itu artinya apa? Sombong. Bahkan togo itu kalau kata togo itu kan melampaui batas, ya. Jadi karena merasa sudah pinter, karena sudah masalahnya selesai, tiba-tiba seakan-akan Allah itu nggak ada, kayak Allah itu sudah nggak dianggap. Karena aku pinter kok kemarin ya selesai urusannya. Padahal sama sekali tidak. Nanti bahkan ini Qarun pun sama menggunakan kalimat seperti itu. Saya bisa begini karena saya pinter. Maka oleh Allah Qarun ditenggelamkan ke bumi. Makanya akhirnya hartanya Qarun yang ke bumi ketemu orang namanya harta Qarun, ya kan gitu. Nah, ini sebenarnya kita punya PR besar. Jangan-jangan sifat ini juga ada di kita. Jangan ya naudzubillah min dzalik. Makanya kita latih. Jangan-jangan gini aja Mbak Aca, misalnya Mas Yasir. Ya. Seakan-akan kalau kita misalnya sekarang sukses, seakan-akan wah kan aku IQ-nya bagus, IQ-nya tinggi. Padahal dia dari kecil yang membiayai, yang ngasih makan ibu bapaknya, nggak dipikir. Dulu makanan bergizi dari ibu bapaknya, nggak pikir. Bahkan dipinterkan oleh guru-gurunya, lupa. Sampai dia pinter seperti itu. Sehingga akhirnya kalau itu seandainya ada, naudzubillah min dzalik, jangan. Karena jangan-jangan nanti Allah tidak suka sama kita. Allah marah. Karena kita bagawatowo. Artinya melampaui batas. Sombong dan melampaui batas. Itulah pesan qanaah itu kenapa penting. Kenapa? Karena supaya kita tetap membumi. Tetap jadi manusia. Kalau seandainya ada masalah, ya sudah, kita ridho. Kalau seandainya itu masalah itu selesai, kita bersyukur. Alhamdulillah ditolong Allah. Kalau masalahnya belum selesai, kita sabar. Iya. Jadi seperti itu. Dan itu terus sampai mati. Dan nggak ada batasnya. Kalau ini sudah selesai enggak. Jadi kira-kira gitu, Mbak Ica. Jadi kalau kita ini lolos di dalam madrasah Ramadan ini, insya Allah nanti malam Idul Fitri tahun depan kita lebih nggak gampang baperan, nggak gampang stres, sabar dan seterusnya. Dan itu sebenarnya adalah kunci hidup bahagia.
Bahagia tidak dihitung hanya banyaknya materi, tapi hatinya enak, tenang, sabar, lapang dan seterusnya. Mudah-mudahan begitu ya, Mbak Aca ya. Oh, nah, Gus, tapi tadi kan yang seperti Gus Arifin katakan ya, karena kan manusia ini kadang sering lupa ya, Betul. sering zolim juga gitu. Jadi kan katanya kita nggak boleh sombong nih. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya banyaknya lupanya, tapi juga nggak mau belajar gitu. Nah, ini kita kayaknya sahabat sahur butuh nih tips-tipsnya. Gimana nih Gus? Baik, jadi sebenarnya kalau kita mengatakan tips untuk qanaah itu, ayah ibu kita sudah ngajari. Dulu masih ingat mungkin masih hasil waktu kecil. Ada mainan bagus, kita nangis-nangis. Minta ibu kita, minta bapak kita, sampai banting-banting pintu dan sebagainya. Sampai ibunya, mungkin sampai ibunya ditarik bajunya sampai bagaimana begitu ya. Nah tapi ibu kita, bapak kita mengatakan, nah nggak usah. Nanti tak bikinin mainan sendiri sama bapak. Itu mainan itu bapak nggak bisa beli. Mainan itu mahal. Mendingan bapak pakai untuk bayar sekolah. Dari kecil kita sudah diajari itu, nerima keadaan. Sehingga kita nanti nggak merasa semuanya harus dituruti. Karena kalau manusia itu dituruti, di dalam hati dikatakan seandainya orang itu dikasih emas 1 lembah, minta lembah berikutnya. 2 lembah berarti. 2 lembah penuh, minta lembah ketiga. Lah kapan selesainya? Nggak ada puasnya ya? Nggak ada puasnya. Makanya itu qanaah madrasah Ramadan itu kita pakai. Ya mohon maaf, misalnya kadang-kadang kita kan sahur ataupun apa seadanya. Ya sudah, itu Allah pemberian Allah yang luar biasa. Kita bisa makan tadi saya sampaikan nasi anget pakai kecap, pakai kerupuk. Itu nikmatnya luar biasa. Nggak harus pakai rendang. Nggak harus. Kalau rendang alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pakai rendang. Tapi kalau seandainya adanya itu ya sudah. Disyukuri ya. Disyukuri. Jadi qanaah itu melahirkan orang jadi ridho. Kalaupun itu belum selesai jadi sabar. Kalau masalahnya selesai, syukurnya pada Allah meningkat. Jadi ini kalau ini berkumpul dalam satu pribadi yang namanya manusia beriman, Allah itu naik derajatnya, meningkat takwaannya, dan insya Allah Allah akan jadikan hamba ini adalah mulia di sisi Allah. Itulah yang tadi di depan atqakum tadi, orang yang paling takwa. Kira-kira itu Pak Yasir. Nah Gus, tadi juga disampaikan bahwa ketika diberikan ini maunya lagi, mau dan mau lagi. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada yang namanya sifat kompetitif. Ketika pengen sesuatu ini, wah kayaknya saya mampu nih. Nah itu bedanya dengan sombong itu seperti apa? Boleh kita beda. sifat kompetitif? Jadi, orang qanaah tidak harus orang itu ya sudah tak terima wae lah aku rasa ngapain pasrah gitu aja ya. Bukan. Qanaah itu adalah satu mindset, satu pikiran kita. Seandainya apa yang kita sudah rancang, kita sudah penuhi semua requirement, persyaratan. Misalnya sebutlah kalau kita mencapai sesuatu ini, kita harus siapkan ini itu. Ternyata ketika kita laksanakan hasilnya nggak sesuai, nah itu qanaahnya harus muncul. Ya wis wingi wis tak coba ya sudah. Kita juga nggak bisa ngamuk-ngamuk juga kan. Tapi masalah kita harus kompetisi, kita harus berusaha. Bahkan ayat Quran jelas, surat Al-Jumu'at. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau kamu sudah sholat, kamu cari. Kamu kerja, kamu cari harta itu. Disuruh. Jadi nggak hanya sholat ya. Habis sholat suruh nyari. Jadi itulah makna kalau kita berkompetisi tetap harus. Tapi ketika kompetisi sudah selesai dan hasilnya nggak sesuai dengan harapan, yo Mas Yasir, Mbak Aca saya, yo ngamuk gitu loh. Ya itulah qanaah. Kira-kira itu ya. Benar-benar butuh harus ada ikhtiarnya juga ya. Iya harus. Jadi qanaah tidak menghilangkan ikhtiar. Qanaah tidak menghilangkan usaha. Tetap optimis apa yang kita ingin capai harus kita tetap upayakan. Iya betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Gus Arifin. Kita tidak terpisahkan ya. Oh iya dong. Di sini tidak terpisahkan. Perlu diperbaiki ya. Betul, harus diperbaiki gitu. Nah tadi menarik nih yang tadi disampaikan oleh Gus Arifin ya terkait dengan qanaah ini. Ternyata memang tidak segampang itu ya. Menciptakan qanaah dalam pribadi kita, apalagi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Gus, saya penasaran nih sebenarnya bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkan rasa qanaah itu di dalam diri sendiri, apa saja yang bisa kita lakukan begitu? Baik, jadi qanaah itu satu proses yang sebenarnya long life. Selama hidup ya itu terus harus ada. Dan itu merupakan bagian kalau kita niatkan sebagai upaya kita mencari ridhonya Allah ya dicatat sebagai ibadah. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya bagaimana kita menumbuhkan qanaah, itu sebenarnya kita sering dengar narasi-narasi seperti gini. Kalau kamu mau lihat orang, kalau kamu ingin bahagia, lihatlah orang di bawahmu. Kalau kamu ingin bahagia, lihatlah orang yang kedudukannya di bawahmu.
dalam hal ekonomi misalnya. Jangan lihat di atasmu, kamu nanti malah masalah. Karena kita nggak bisa akan ngejar itu. Ternyata narasi seperti itu ada di hadis. Nabi pernah menyampaikan bahwa unduru ilaman huwa asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat yang ada di atasmu. Kenapa? Kalau kita lihat di bawah kita, paling tidak tumbuh syukur. Misalnya, kalau saya sekarang atau Mbak Aca, Mas Yasir, bisa pakai sepatu, ada orang lain yang masih pakai sendal. Iya, betul. Yang orang pakai sendal juga sama, masih bersyukur. Kadang ada orang yang nyeker, yang nyeker masih bersyukur. Ada yang nggak punya kaki, gitu. Nah, apalagi Mas Yasir, Mbak Aca punya mobil, bersyukur. Kadang ada orang lain motor, yang naik motor bersyukur. Ada yang naik sepeda, yang naik sepeda bersyukur. Ada yang didorong, bahkan ada yang sudah masuk ke pondok tangan, gitu. Masya Allah kan, bersyukurnya keluar. Disitulah kita dilatih qanaah. Di Ramadan pun sama. Ketika kita hari biasa makan kenyang, disuruh lapar oleh Allah, terima. Oh, beginilah rasa lapar. Jangan-jangan di luaran sana hari-hari 11 bulan kemarin ada yang lapar. Kita masih puasa masih enak, masih ada buka, masih ada sahur. Sedangkan mereka 11 bulan atau 1 tahun atau sepanjang tahun, mereka nggak tahu kapan makan. Nah, itulah kita di situ harus yakin bahwa ini bagian Allah mendidik kita Ramadan itu. Ayo qanaah itu mulai dari situ. Lihat orang di bawahmu, jangan lihat orang di atas. Bab masalah duniawi ya. Tapi kalau bab ilmu tetap harus lihat ke atas. Kalau ngajinya yang orang bagus ya kita ingin ngaji bagus. Kalau ada orang yang hafalan Qur'annya banyak ya kita ingin hafalnya banyak. Itu nggak apa-apa kalau itu ya. Kira-kira itu Mas Yasir dan Mbak Aca ya. Nah, tapi kadang-kadang saya tapi mulu nih karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya itu dijadikan sebagai alibi, pembenaran begitu Gus. Jadi kayak seolah-olah berusahanya masih nggak 100%, tapi karena dia melihat ke bawah ya udah deh saya qanaah aja deh. Nah, sikap seperti itu tuh diperbolehkan nggak sih Gus? Oh, salah, justru salah. Justru itu jelas orang memang maunya gitu dia. Memang tanda kutip tadi yang dibilang cari alasan aja. Sebenarnya Rasulullah itu ketika membawa Islam dari Mekah, beliau 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, itu kan tahap pertama yang ditanamkan kepada para sahabat adalah 2, yaitu tauhid dan akhlak. Itu basicnya. Basic agama itu tauhid dan akhlak. Tauhid itu adalah bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan satu-satunya zat yang wajib disembah. Akhlaknya itu banyak. Seperti bagaimana kita menerima keadaan, yaitu qanaah. Bagaimana kita ketika ketemu musibah sabar. Kalau ketika menerima nikmat kita syukur, itu akhlak. Makanya dulu kita di dalam, waktu saya sekolah dulu di madrasah, namanya pelajarannya akidah dan akhlak. Dan itu misalnya ada orang tiba-tiba ketika udah gagal, bahkan gagalnya memang karena dia nggak berusaha, terus pakai alasan aku tak qanaah. Ya Allah tahu bahwa dia nggak qanaah kok. Nah, itu hanya alasannya dia aja, hanya cari-cari alasan supaya nggak dimarahin misalnya gitu. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa orang qanaah itu dengan ngomong aku qanaah, enggak. Sikapnya harus kelihatan. Orang qanaah itu sikapnya kelihatan. Contoh, orang yang qanaah itu insya Allah nggak gampang stres. Kenapa? Begitu ketika udah usaha mentok, terus Allah menakdir tanda kutip ya, belum berhasil. Ya sudah, nanti kita coba lagi. Paling tidak kita masih diberi oleh Allah kesempatan, masih sehat, masih punya umur, nanti kita coba lagi. Akhirnya tumbuh optimisme. Berbeda dengan orang memang dasarnya males. Begitu mentok ya wis ya, enggak usah. Ning omah wae. Wah, susah masalahnya. Iya, betul benar-benar harus dibedakan ya. Memang orang yang mencari alasan. Hanya alasan memang males atau benar qanaah. Iya, gitu Mas Yasir. Mungkin ada lagi Mbak Aca? Ya, tapi benar sih ya Gus, maksudnya ini kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Kadang-kadang juga kita kalau ngelihat orang-orang yang kayaknya udah merasa, udah berusaha, tapi padahal di balik itu sebenarnya emang dia males aja gitu. Jadinya kayak mencari pembenaran, justifikasi gitu. Nah, tapi ini apa sih sebenarnya manfaat dari qanaah untuk sesama umat Islam nih? Ya. Silakan. Baik, jadi kalau misalnya setiap individu muslim, individu beriman ini qanaah, fa insya Allah adem ayem. Karena yang hilang pertama itu sifat iri, hasud. Karena sifat iri hasud itu gara-gara lihat rumput tetangga lebih hijau. Bahasa saya itu. Well, rumputnya dia sudah hijau, tapi lihat orang lain kayaknya kok itu punya orang lain. Makanya di Quran itu ada 2 kalimat tentang terkait ini. Yang dekat dengan istilah qanaah itu di Quran itu ada bakhil, pelit, ada syuh. Ya. Kalau bakhil itu orang yang
yang diterima atau yang dipunyai nggak bisa keluar. Artinya nggak keluar, nggak mau ngeluarin. Iya. Kalau syuh itu lebih tinggi lagi. Sudah bakhil, yang punya orang lain mau dirampas, mau diambil. Makanya di Quran ada 2 kali disebut ini, bunyinya sama. Wa ma yuqassuha nafsu faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijauhkan oleh Allah dari syuh, maka orang itu akan beruntung. Ya. Jadi kalau bahasa saya ini, qanaah itu penting ketika kita ketemu masalah, sebutlah masalah ekonomi atau masalah apapun yang keadaan. Masalah pandemi. Pandemi. Ya. Di contoh yang sederhana. Nah itu jadi bagaimana tuh agar bisa menumbuhkan rasa qanaah di masa pandemi ini? Paling tidak, yang paling pertama kita harus rela diatur. Ini karena musibah tanda kutip dari Allah. Bahwa tadi definisinya bahwa qanaah adalah ridho dengan pemberian Allah. Iya. Ya udah kita sepakati itu. Kedua, ketika masuk wilayah manusia ada yang ngatur. Sebutlah ada pemerintah. Ya. Kita harus pakai apa namanya? Masker. Ya. Kita harus jaga jarak, Menerapkan harus protokol cuci tangan. kesehatan. Benar. Bahkan alhamdulillah Mas, kemarin saya di swab dulu. Iya. Di swab dulu. Dicek. Saya juga. Betul. Masya Allah. Itu Semuanya kan harus bagian dari, di-swab dulu. kalau seandainya mohon maaf kata, saya nggak mau di swab, enak aja. Wong saya mau ceramah, bisa. Nah, itu sudah nggak qanaah. Jadi ini bentuk nyata qanaah. Makanya Ramadan 2 tahun ini sudah ketemu keadaan seperti ini, kita terus ketemu peraturan, bahkan nanti vaksin harus, sudah kita terima keadaan ini. Pak insya Allah itu nanti akan menjadi kebaikan. Dan insya Allah kalau pribadi-pribadi ini qanaah, Pak insya Allah kita adem ayem. Mudah-mudahan wabah ini juga segera sirna. Amin ya rabbal alamin, harapan kita ya, Cak, ya. Nah itu kan qanaah di masa pandemi, yang juga harus dijaga adalah qanaah di kehidupan berumah tangga gitu. Aduh. Ini harusnya Pas Acan yang ya. nanya gitu karena saya belum berumah tangga. Ini jadinya kayak curhat ya sebenarnya ya Gus. Silakan Cak, waktu dan Oh iya, tempatnya makasih dipersilakan. Iya Gus, maksudnya dalam menjaga konsistensi nih ya untuk kita qanaah, apalagi dalam tanda kutip rumah tangga, Iya. apalagi dari masa pandemi, terus apalagi ini mau bulan puasa, kita kan bener diuji banget nih Gus kesabarannya. Itu harus gimana ya Gus agar kita konsisten? Ya. Curhat, Gus. Jadi kalau Mbak Aca curhat seperti itu, Mas Yasir katanya belum berumah tangga, saya ngalami. Wong saya juga punya istri, punya anak. Iya. Anak saya 5. Semuanya makan semua, semuanya sekolah semua. Kalau bahasa misalnya kita, terus kemudian ngamuk, nggak terima dengan keadaan ini. Nah kalau itu tadi saya di depan saya sampaikan, misalnya itu ujian dari Allah, lah apa nggak masalah? Ya sudah kita qanaah. Anak-anak saya misalnya, ayo kita jalan-jalan, nggak bisa, nggak usah mudik dulu. Ini dalam konteks puasa ya. Nah sekarang dalam konteks yang lebih kecil rumah tangga hari-hari lah, nggak di Ramadan. Ya misalnya mohon maaf, namanya suami itu mungkin kerjanya sebagai pengusaha misalnya Mbak Aca ya. Kemudian tiba-tiba proyeknya gagal. Biasanya ada duit segini, jadi cuma segini misalnya. Terus segini, maksudnya ukurannya ya, jumlahnya. Terus tiba-tiba jadi istri kok cuma segini belanjanya. Nah kalau bahasa ilmu qanaah, istri harus juga ngelihat, ini suami biasanya ngasih segini, ini ada apa ya? Ditanya, diajak ngobrol. Oh iya, suamiku lagi susah. Tagihannya belum cair atau bisnisnya bangkrut. Ya sudah, ayo sama-sama kita jalanin. Bahtera ini harus jalan sama-sama. Ya. Nah kodanya sedang nggak punya uang, yang bagian menteri keuangannya harus bisa ngatur sebisa-bisanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tetap dalam koridor, tetap kita mohon pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan badai segera berlalu. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan baterainya nyampe ke tujuan gitu ya. Ini nyampe ke surga Allah. Tapi ini aku mau izin satu pertanyaan lagi nih, aku penasaran. Boleh Cak, silahkan. Ini yang namanya istri itu kan kadang suka, ya ada aja lah ininya ya Gus, apalagi dalam meminta haknya. Nih. Nah apakah itu termasuk dalam qanaah juga? Jadi sebenarnya di dalam konteks suami istri atau dalam rumah tangga, istri itu punya hak dari suami. Dan suami punya kewajiban terhadap istri. Kalau kita ngambil tataran ideal, suami itu di dalam 4 mazhab itu beda. Dalam ukuran yang disebut nafkah wajib. Pemberian kepada istri wajib. Bahkan di salah satu mazhab, sebutlah mazhab Maliki, itu suami itu punya kewajiban menyiapkan khodimah. Suami menyiapkan pembantu untuk istrinya. Biar istrinya mohon maaf tangannya biar nggak kasar. Biar nggak motong-motong bawang nggak nangis, kira-kira gitu. Mas Yasir biarin, Mas Yasir belum nanti mudah-mudahan belajar ntar lagi, amin. Jadi, amin. Jadi ketika istri menuntut haknya dan itu memang bagian dari kewajiban suami, boleh. Tapi ketika ukuran haknya misalnya sebutlah
Ya kalau biasanya ngasih, sebenarnya jangan terus diminta ketika suaminya nggak punya, jangan dipaksain. Karena nanti akan lain ceritanya itu. Ya sudah, istri juga tahu keadaan suami. Insya Allah dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita tadi ya, qanaah kita teraplikasi di rumah tangga. Lihatlah situasi suaminya keadaannya kayak apa. Mudah-mudahan istrinya juga mau terima ya. Dan mudah-mudahan nggak kabur. Insya Allah. Insya Allah enggak. Kan sebelum jeda saya sudah mengajak sahabat sahur semuanya untuk melayangkan ataupun mengirimkan pertanyaannya di @sahurtime_kompas_tv. Dan ternyata Gus, banyak banget nih pertanyaan yang masuk untuk terkait dengan topik qanaah ini. Alhamdulillah. Gitu. Nanti akan kami bacakan. Tapi sebelum saya bacakan ataupun kita bacakan pertanyaan dari para netizen, sahabat sahur semuanya, saya ada info dulu nih buat sahabat sahurnya. Jika ingin berdonasi, ini bisa loh. Info, donasi, dan juga zakat untuk UMKM Bangkit. Nah, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini, salah satunya dengan infak dan sodako. Caranya gampang banget, bisa langsung transfer di BCA dengan nomor rekening 0680192677, NUCARE, Lazisnu, atau cara gampangnya itu dengan scan barcode yang ada di layar kaca sahabat sahur semuanya. Sangat mudah nih, Ca. Benar, dimudahkan kita dalam berbuat amal soleh ya. Betul, jadi insya Allah jangan kasih alasan lagi deh. Benar. Mumpung bulan suci Ramadan juga ya. Benar. Oke Gus, nih sudah ada beberapa pertanyaan ya dari netizen yang sudah masuk dan kita bacakan beberapa diantaranya nih Gus. Saya bacakan yang pertama ini dari @restika. Pertanyaannya, Gus, bagaimana menahan godaan promo dan juga diskon belanja online? Nah, bener nih Gus, karena nggak cuman perempuan aja loh, tapi juga laki-laki, apalagi lebih sering minta maaf daripada minta izin sama istrinya. Gus, curhat Gus. Silakan Gus. Sahabat sahur semuanya, jadi ketika kita menghadapi mau beli atau mau apapun itu sebenarnya kan ada 3 tingkatan. Ada barang yang memang harus ada, yaitu kebutuhan primer ya. Itu memang biasanya memang tidak boleh ditawar kan, terkait makan minum ya, terus pakaian dan sebagainya ya. Tapi kemudian naik lagi, ada yang sebenarnya nggak terlalu butuh, ngikutin gaya orang. Nah, itu masih mungkin kalau mungkin keadaannya cukup ya. Tapi ini yang memang benar-benar lapar mata. Ada lihat sedikit promo, langsung pengen beli. Padahal mohon maaf kantongnya tidak dilihat, kondisinya tidak dilihat. Kalau dari uangnya cukup sih sebenarnya tetap juga boleh, cuman juga harus hati-hati karena jangan sampai kita termasuk orang yang israf, orang yang berlebih-lebihan. Kan kalau bahasa berlebih-lebihan itu kan sudah berarti memang sudah tidak lagi primer atau tidak lagi kebutuhan yang pokok. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menahan godaan? Kalau judulnya godaan itu kan selalu yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan tuduhan itu setan. Ya kan gitu biasanya. Nih gara-gara setan kita jadi ingin belanja gitu. Disalahkan setan. Padahal sebenarnya kita sendiri yang memang ingin beli. Memang betul kata Cak tadi, nggak hanya perempuan. Laki-laki pun sekarang juga mirip-mirip itu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu sebutlah sudah punya sepeda, ada sepeda lebih bagus beli. Iya. Sampai rumah ditanya ini sepeda saya nggak pinjem, nggak taunya beli. Gitu Maaf ya, bohong sama istrinya. Ujung-ujungnya nggak dipakai. Ujung-ujungnya nggak dipakai. Ujung-ujungnya ya bannya kempos misalnya gitu. Nah dari sinilah kita harus paham bahwa sesungguhnya ketika masuk dalam tahapan ini, kita yang sudah bisa ngatur atau mindset kita bahwa kalau misalnya memang ini perlu ya nggak apa-apa beli. Tapi kalau hanya sekedar hanya ya ngikutin tren misalnya terus tiba-tiba nggak kepake, ya dipikir ulang lah. Di rentinging lagi, dihitung lagi, dipikir lagi. Karena mungkin ada lagi kita nggak tahu besok apakah proyek kita masih lancar, apakah besok kita masih kerja di tempat itu. Jangan-jangan sudah PHK. Ya lebih baik kan mungkin ditaruh dulu. Ini juga nggak dialami Mbak Aca sama Mas Yasir. Saya juga kadang-kadang sama. Kadang-kadang kalau lihat kaos bola bagus ya pengen beli. Gitu-gitu. Sama. Itu pun kadang-kadang juga harus ke klubnya sana di Eropa sama. Jadi kadang-kadang ya dimarahin juga sama istri sama. Tapi ya gitu tadi, kembali lagi kalau misalnya itu memang dirasa tanda kutip ada terus kemudian ya nggak ya istilahnya nggak terlalu mewah gitu ya mungkin boleh lah ya boleh. Tapi ya jangan sampai nanti tadi kembali ke pertanyaan Mbak Aca yang awal, jangan-jangan gara-gara itu terus nanti ribut. Nah itu kan permasalahannya jadi lain lagi ceritanya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi
Karena ini masalah kita semua, tadi di depan saya sampaikan kita sama-sama ngaji. Mudah-mudahan saya juga selamat dari godaan itu. Amin. Amin, amin. Amin. Amin, Amin. amin. Kira-kira Iya itu sih. ya Pak, untuk penanya ya. Ya. Tapi bener ya Gus, maksudnya ya lagi-lagi kita harus belajar sih, harus Ya. banyak-banyak ngaji ya untuk Ya, menahan betul. godaan ini ya. Nah tadi kan itu membahas soal belanja ya, baik Ya. perempuan maupun laki-laki Iya, ya. betul. Tapi kali ini juga kayaknya cocok nih sama Aca untuk mewakili sahabat sahur di rumah. Ini bagaimana mengajarkan qanaah pada anak-anak. Apalagi ya Gus, ya namanya kita kalau orang tua kan kadang suka anaknya minta apa, pengennya kasihan, pengennya dikasih. Ya. Sementara kan hidup nggak melulu di atas Ya, gitu. Nah betul. itu gimana kita ngajarinnya ke anak-anak Ya. ya Gus? Jadi kalau kita begini nih Rasulullah pernah menyontohkan. Ini kita punya sandaran lah ya. Kalau bahasa orang ngaji ada dalilnya ya kita pakai. Bahwa dulu ada anak kecil itu kalau bersama Rasulullah sahabat makan itu ada yang ngambil makanan di sana, makan makanan di situ. Terus Rasulullah menenangkan si anak. Ya, ditenangkan, terus bilang, "Kul biyaminik." Suruh makan tangan kanan. Terus sebelumnya diperintahkan untuk baca bismillah, terus disuruh makan tangan kanan. Ini yang penting. Bakul bima yalik. Makan yang ada di depanmu. Jadi anak kecil ini diajari oleh Rasulullah supaya tidak ngambil makanan yang di sana. Ya maaf, misalnya kita lagi makan bareng di sini. Di sini kebetulan rendang, ayam, terus tempatnya Mbak Aca cuma tempe. Ya bahasanya kalau itu ya Mbak Aca nggak boleh ngambil punya saya. Kebetulan saya misalnya gitu ya. Benar. Tapi kalau itu misalnya kita ajarkan pada anak kita dalam konteks yang kekinian, bisa jadi anak-anak itu yang udahlah kamu kalau mau beli mainan itu nanti kalau ayah punya duit, kalau ibu punya duit. Sekarang mainanmu yang itu masih ada. Nah anak-anak sekarang biasanya minta ganti handphone. Minta handphone yang bisa main game. Ya itu handphone masih bisa. Kita ngajarkan seperti itu. Bapak punya duit tapi Bapak nggak harus membelikan itu. Bapak ada keperluan, kamu juga perlu bayar sekolah. Dan itu harus dipahamkan pada anak-anak. Iya. Sekolahmu nggak murah, nak. Seragammu nggak murah, bukumu nggak murah, nak. Kalau kamu hanya nurutin handphone ganti baru, lah gimana? Nah ini nanti mindset ini tertanam di anak-anak. Oh, dulu aku pernah minta mainan sama bapak saya, nggak dikasih. Alasannya logis. Nah insya Allah anak ini kalau gede tumbuh, punya pemikiran seperti itu. Artinya nggak gampang lapar mata. Enggak, dia ngukur semuanya dihitung, cuma diukur. Insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak kita terdidik. Yang kedua ini yang penting Mbak Aca, tetap kita mohon pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan anak kita bisa meneladani tanda kutip misalnya akhlak yang diajarkan di sekolahnya oleh gurunya, oleh kita contohkan oleh orang tua. Karena ini kalau ini terjadi maka insya Allah anak kita sebutlah pengen mainan ya sekali-kali dibeliin nggak apa-apa, sekali-kali. Tapi anak-anak diberitahu, nak, nggak semua yang kamu inginkan harus dibeliin bapak, harus dibeliin ibu. Karena di luar sana ada anak-anak yang sama sekali tidak punya mainan. Nah, mindset ini, pikiran ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sehingga secara teori, insya Allah anak-anak ini tumbuh dengan pemahaman yang kita inginkan terkait dengan qanaah dan sebagainya tadi. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti memang betul ya, qanaah ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dengan qanaah ini kita bisa senantiasa dapat bersyukur ya. Gus, dapat bersyukur dan juga bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam bulan suci Ramadan ini sifat qanaah itu bisa membawa kita kepada ibadah yang maksimal untuk mendapatkan satu tujuan yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ca ya? Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ini alhamdulillah ya Yaser dan Gus Arifin, ini Masya Allah terima kasih banyak atas kehadirannya Gus Arifin. Kita sama-sama menimba ilmu ya pada pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara dan sekali lagi terima kasih buat sahabat sahur di rumah yang setia bersama kami di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di sahur time. Insya Allah berkah, tapi sebelumnya kita dengar dulu doa bersama Gus Arifin. Silakan Gus. Silakan Gus. Baik, sahabat sahur semuanya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mendapat ridho dan menjadi ilmu yang manfaat dan kita tetap di bulan yang baik ini kita mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita oleh Allah segera senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani dan Allah segera angkat wabah penyakit COVID ini dari bumi Indonesia dan insya Allah kita semua lalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka amalan salihah maqbula wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an li ta'atillah wa nas'aluka sihha wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita juga sudah sampai ke penghujung acara seperti tadi disampaikan oleh Aca. Tapi saya ingatkan juga kepada sahabat sahur semuanya, jangan lupa untuk terus menyaksikan Sahur Time yang insya Allah akan tayang dan menemani sahur dari sahabat sahur semuanya. Akhir kata, saya Yasir Nene Ama. Saya Natasha Rizky. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.